Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal mashir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang beriman, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga semakin tinggi iman seseorang, semakin baik pula akhlaknya. Di antara sekian banyak akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam, ada yang mudah dan sederhana yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bergaul di tengah masyarakat, yaitu 5S. Nah, pada kesempatan hari ini, untuk mengetahui apa 5S itu dan apa saja manfaatnya, mari kita simak bersama-sama materi yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Sanim At-Thohiroh. Kepada Al-Ustadz, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa faddala habibahu 'ala rasuli bi anzalal Qur'an. Wa karamah ummatihi 'ala sairil umami bi tilawatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bi adadi asraril Qur'an. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihim dillatu aynama thuqifu ila bihabli minallah wa habli minan nas. Shadaqallahul azim. Izin sebelum dimulai, bahasanya nggak apa-apa dicampur Ibu. Bahasa ngartos bahasa Sunda pilih. Abi tadi lepas sarapan udah memang pilih.
Puji syukur, sejumlah puja puji syukur, segenap rasa syukur, bukan hanya melalui lisan, bukan hanya formalitas, bukan hanya sekedar pembukaan sebelum kita mulai menyampaikan sesuatu, tetapi puji syukur melalui hati, melalui lisan, dan diamalkan dengan perbuatan, sudah sepantasnya kita panjatkan ke zat Allah yang memiliki segala peristiwa, Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan segala isinya, dan sebelum itu, dan yang menakdirkan kita. Allah anu henteu kakenaan ku bahasa saha di mana kumaha iraha, itu semua pertanyaan untuk makhluk karena Allah Khalik. Yang mana hari ini kajian rutin bulanan di Prima Insani, kita dapat berkumpul hadir pada kesempatan ini. Semoga dengan berkumpulnya kita semua di sini dijadikan sebab mengundang rahmat Allah, mengundang keberkahan Allah untuk kita semua. Amin ya Allah. Begitu banyak nikmat Allah yang tidak terhitung. Untung konteks nikmat Allah tidak memerintahkan kita untuk menghitungnya, tapi konteks nikmat Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Luar biasa, terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam yang mendorongkan kaki kita, menggerakkan hati kita untuk hadir di sini. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini bukan hanya rutinitas, bukan hanya kebiasaan, bukan hanya agenda di Prima Insani di sini. Agenda yayasan setiap sebulan sekali suka ada acara kajian rutinan, bukan hanya itu. Tapi karena nikmat iman tadi yang mendorongkan kita hadir di sini. Sebuah kebutuhan rohania. Dan ini yang saya sampaikan bukan siraman rohani, Ibu Kepala ini. Ini hanya siraman cepil aja ya. Karena siraman rohani itu ketika kita berdoa, ketika kita berzikir, ketika tahajud, ketika setelah sholat duha kita berdoa, ya Allah berikanlah sehat walafiat kepadaku, kepada keluargaku, muliakanlah orang tuaku. Di saat yang sama kita sedang menyiram rohani kita. Sholawat beserta salam sudah sepantasnya kita sampaikan kepada seorang nabi yang selalu bangun tengah malam dan berdoa untuk umatnya, ummati ya Allah. Moga Allah memuliakan umatku. Beliau adalah riwana Nabi Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada penerus dakwahnya, dan sampailah kepada kita semua. Semoga menjadi orang-orang yang pantas mendapatkan syafaatnya di dunia sampai ke akhirat. Amin ya Allah. Ibu pengatur waktu, penata acara, terima kasih telah memberikan waktu kepada saya. Di hadapan saya yang saya hormati Ibu Puji, Ibu Kepala, para pengurus yayasan, Bapak Ibu sekalian, staf karyawan, Ibu guru, semua yang saya hormati. Mohon maaf, ini saya berdiri di sini agak tinggi ini teh. Tapi kalau di bawah kelihatan yang di belakang. Ini mohon maaf, ini izin. Salim atau Hiroh adalah panggilan dari guru saya ketika saya mengaji di Banten, datang ke sini. Katanya Salim itu pemuda yang dimuliakan. Al-Qahir itu berasal dari Toharoh, yaitu bebersih, suci. Itu tekatkan lah. Ada yang manggil Ustaz Sanim, Ustaz Ato, apalah arti sebuah nama. Tapi nama itu doa. Melalui beberapa tempat saya keliling ke mengadakan kajian dan pengajian, sampailah di satu ada perumahan yang namanya Reja Alam. Di situ bertemulah dengan Ibu Aat. Wasilahnya Ibu Aat. Sampailah saya di sini di Prima Insani. Tadi ngobrol sama Pak Ahmad di depan. Luar biasa ini nama Prima Insani. Ini awalnya gimana nih ya? Mencetuskan nama Prima Insani. Gitu. Luar biasa. Prima itu secara kondisi kan fit, lebih dari fit, gitu. Mesti prima. Tapi kalau dari matematika, kalau maaf ya kalau saya matematikanya kurang baik, karena makin tekun makin tidak karuan itu matematika. Jadi sama kayaknya ketawa sama matematika malas. Jadi kalau nggak salah bilangan prima itu yang dibagi satu dan dirinya juga membagi gitu, dibagi oleh dirinya gitu, kan gitu ya. Ada guru matematika di sini, dibagi dan berbagi gitu. Lalu insani itu kan manusia, insan yang satu-satunya makhluk Allah yang diberikan akal gitu. Akal itu adalah sebuah ornamen tubuh manusia yang membedakan mana yang benar mana yang salah.
prima, insan. Saya berharap mudah-mudahan dari sini kita cetak manusia-manusia insan-insan yang prima dalam segala hal, agama dari agama. Dan kita juga berdoa selalu ibu kalau doa sehat wal afiat, sehat lahir, sehat batin. Karena copet juga salah rehat badan nama itu, cuma tidak afiat, sehat lahir, sehat batin. Sedikit mungkin perkenalan dari saya bahwa saya seorang ayah punya anak 3. Yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, yang terakhir ketiga adalah laki-laki. Yang pertama saya kasih nama Dalfa Sastra Azizah, yang kedua Labista Darun Nadwah, dan yang ketiga adalah Adam Sadid Mahbubi. Istri saya 1, saya tinggal 1. Saya tinggal di Perum Oma Indah sekarang. Dulu sering saya tinggal di Ciledug. Alhamdulillah. Ada tetangga di sana. Dan tadi juga ramai di status, ada juga yang temennya, ada orang rumah sakit yang suka ngaji ke rumah, lalu ada statusnya juga, namanya Pak Akbar. Di mana Pak Akbar? Oh Pak Akbar, teman Akang Firman di rumah sakit. Oh iya, di IGD. Dan Pak Firman itu sering ke rumah. Itu cina statusnya, bingung status gitulah Garut mah. Ya perkenalan seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Garut suka kenal. Pada hari ini saya diminta untuk menyampaikan kajian tentang 5S. Senyum, sapa, salam, santun, sopan. Kalau di Jepang ada seiso, ada apa? Setkuse atau setkaisu apalah gitu ya. Yang artinya itu akhirnya sama juga ujungnya ke R. Ada yang rapi, ramah, terus juga rajin, terus juga yang lain. Atau yang di 5S versi Inggrisnya itu ada shine, ada short, ada standardize, kan sama juga SSSS gitu. Diminta untuk itu. Sebelum saya mulai, saya akan mengkotakkan dulu. Yang tadi dimaksud dengan tema kajian yang 5S tadi, mau short, science, standardize atau setsiku yang di Jepang sama kayak gitu. Atau senyum, sapa. Kita tanamkan dulu bahwa tema kajian itu adalah akibat, bukan tujuan. Sekali lagi, itu adalah akibat, bukan tujuan. Tujuan supaya sopan itu bukan tujuan, akibatnya jadi sopan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 112 menyampaikan tadi di awal, "Dzuribat 'alaihim mudillatu aina masuqifu ila bihabrin minallah wa habrin minan nas." Maka rugi dan hina seseorang ketika orang tersebut tidak memuliakan hubungan antara Allah dan sesama manusia. Islam selalu begitu, vertikal, horizontal. Ke Allah kita berpuasa, lalu akhirnya kita berzakat. Ke Allah, kita sama kita jeleknya itu karena kita jelek hubungan dengan Allah. Allah itu kholik, kita itu makhluk, maka di tengah-tengahnya ada yang namanya khuluk. Khuluk itu tabiat, sesuatu gerak dari badan kita yang tidak diperintah oleh otak. Ngicep, apakah diperintah itu, hei mata ngicep tring, enggak juga ngicep itu. Tabiat, helai, gagaro, atau misalnya itu perantara antara kholik dan makhluk itu ada akhlak namanya khuluk. Maka Nabi diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, dan akhlak tersebut disempurnakan oleh Nabi, maka jadi adab. Adab itu adalah akhlak yang disempurnakan. Makanya rumusnya tadi adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Maka sebelumnya ada iman dulu sebelum Al-Quran, lalu adab dulu sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Banyak orang yang berilmu tapi tidak beradab. Kita beramal sering tapi kita nggak tahu ilmunya gitu. Adab dulu sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Maka disempurnakan satu akhlak itu menjadi adab. Dan yang tadi itu akibat dari adab itu. Kesejahteraan hidup kita selaku manusia. Artinya ketika kita berhubungan dengan Allah, Ibu Aat tadi beliau ke Allah, saya juga sama ke Allah. Ketika dua-duanya ke Allah berdoa, maka jadilah silaturahmi jadi segitiga gitu. Sampailah ke saya, sampailah di sini gitu. Jadi semuanya ke Allah dulu, ke Allah, lalu ke kita. Allah sibuk memperlihatkan batiniah kita, tapi kita sibuk dengan tampilan. Gitu. Allah sibuk, inna akramakum indallahi atqakum. Ya kalau itu takwanya, tapi kita kenapa sibuk dengan tampilan kita? Gitu. Kita semuanya ke Allah dulu. Gitu.
Bahkan maaf, saya punya guru di sini almarhum, mudah Allah memuliakan beliau, namanya Ibu Hajah Siti Rahmah, guru ngaji dulu gitu. Nanya ke saya, yang mana yang namanya urusan dunia teh? Gitu katanya. Semua urusan akhirat. Sekarang akhirat jadi cerita. Nanti kita di akhirat, dunia bakal jadi cerita. Dunia itu hanya tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Akan ditinggal yang mana? Bangun tidur, membaca doa. Lalu kita masuk kamar mandi, kiri dulu, kanan dulu. Anak supaya soleh itu urusan apa? Urusan dunia. Kita mengajar juga urusan nanti kita soleh dan menjadi keberkahan. Itu berkah urusan apa? Urusan akhirat. Semua include di situ. Jadi ketika maka rugi kata Allah orang yang tidak memuliakan urusan hablullah hablunnas. Kita sama kita jelek teh gara-gara urusan sama Allahnya jelek. Kalaulah kumpulan ini menjadikan kita takwa, makanya setiap ada kajian seperti ini tanya kepada diri, nambah iman tidak, nambah ilmu tidak, nambah amal atau tidak, harus bertambah. Ini kajian ini, silaturahmi ini digaransi ku Allah sama dua hal. Satu, dipanjangkan umur, amin. Yang kedua, rezeki direlatasi, amin. Alhamdulillah. Saya bertanya, ibu pengen panjang umur? Kurang keras? Panjang umur? Alhamdulillah. Bener nih, serius mau panjang umur? Alhamdulillah. Aminan ya. Saya doakan ibu-ibu semua di sini umurnya 250 tahun semuanya. Panjang tuh? Oh, berarti nilai keberkahan. Lalu kalau kita ini menjadikan kumpulan ini jadi nilai tambah keimanan dan keberkahan, maka Allah akan menurunkan kepada kita 3 urusan. Satu, akan dilancarkan segala urusan dan urusan kita. Yang kedua, diangkat segala kesulitan hidup dan diberi layah tasih. Dan ini jadikan bak kontrol untuk kita. Hubungan kita ke Allah lalu kita sama kita, maka yang pertama kali lalu dari keluarga masing-masing. Ibda bin nafsi, ke diri dulu. Wayang Rasulullah ku anfusikum walikum, dirimu, keluargamu. Dan semuanya Allah memerintahkan untuk berkah. Satu, ketika yang menikah doanya barakallah. Untuk tempat doanya Robi angzilin mungzalan mubah. Yang panjang umur doainnya berkah. Semua Allah ulang keberkahan, ulang rahmat Allah dengan acara seperti ini. Jadi ibu, keberkahan itu dikaitkan dengan masalah azab Allah. Azab Allah kepada orang itu dicabut keberkahan. Mana celah ketika kita azab Allah yang terasa ketika dicabut keberkahan apa? Kita punya sepatu baru tapi nggak bisa kepake karena kaki kita rematik. Atau ibu misalnya pada ngabaso terus nikmat gitu mau dimakan terus kadupak pahe, itu kan cabut keberkahan. Pun gitu tidak yang disibukkan. Kenapa? Balik lagi tadi hubungan kita ke Allah, yang pertama diri kita, keluarga kita. Ibu sudah menikah semuanya ini belum? Cung yang belum? Jangan yang belum lagi nya kade. Ada yang belum menikah, yang tinggi atuh. Alhamdulillah. Ya, yang akan doakan. Mudah-mudahan sepulang dari sini dapat jodoh langsung nikah. Menitarik ibu aminanya. Tapi itu. Nah, pengalaman aja yang belum menikah nanti kita. Lalu keberkahan tersebut bakal dibawalah ke keluar. Barakallahu laka untuk rumah Robi anzilin muzal mubarakan. Sebelum makan Allahumma barik lana. Buat barakallahu berkah. Maka di rumah dulu. Hakikatnya kita sama Allah di rumah. Setelah di rumah, maka ibda bin nafsi mulaikan dari diri kita dulu. Dari diri kita. Proporsional dan profesional. Proporsi itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau profesi itu bergerak sebagai profesi ini. Ibu di sini guru. Sudah simpan baju-baju kebesaran ibu ketika pulang ke rumah mah jangan jadi guru lagi. Ketika masalah dari rumah stop, simpan di gerbang, jangan masuk ke sini. Proporsional itu namanya. Aya masalah ngajar habudak itu berparusing cari ibu ulah gitu. Udah dicarekan, mah tidak mengerti ya, ibu teh pusing ka salaki ibu ulah gitu. Udah dosa ibu. Bisi. Jigana ieu elok kitu nya jigana ya. Proporsinya ibu. Bisi aya baru pengantin baru nikah, terus ada masalah di rumah,
simpan di gerbang sana, masuk ini proporsi lah sebagai guru, sebagai staf, sebagai apa gitu. Jadi wajah itu gini ya, Cung yang udah menikah, yang udah menikah mana Cung? Ada ya, ada. Alhamdulillah banyak. Untuk ibu-ibunya, ibu-ibu, ketika suami ibu pulang dari kerjaan, dari mendatang ke rumah, ibu ya, datang ke rumah, maka rezeki yang pertama sambut dulu bahwa suami kita pulang dengan selamat. Ibu. Rezeki eta teh. Cobi ganti heula teh wajahna eta ganti sabadu teh ganti heula eta. Datang langsung song tagihan ulah gitu. Datang pulang. Batur mau jadi layon, jadi mayat datang ambulan. Syukuri dulu ibu. Simpan dulu wajah eta. Gitu ya. Lalu nanti setelah duduk mau kopi mau apa dulu, setelah itu barulah jemedut dulu tadi. Tapi untuk pertama kali gitu, disambut dulu. Tadi asik ibu baca di situ ada sapa, salah ada apa di situ saya baca. Oh iya, rezeki gitu. Datang ke sambut dulu gitu. Disambut rezeki syukuri alhamdulillah suami saya pulang gitu. Yang lain mah kok mau pamit pulang ganti nomor ke konter pergi Bang Toyib enggak ada. Syukuri dulu. Gitu. Jadi proporsional dari hubungan kita sama Allah. Yang pertama apa dulu? Madrasah pendidikan adalah di rumah, di keluarga. Terapkan dulu, rasakan dulu dalam hati. Menyentuh hati sama hati lagi, nyentuh hati sama hati itu sebelum nanti kita masuk ke pekerjaan. Maka ketika kita sudah di rumah, anak-anak kita tidak akan menurut apa yang kita ucapkan. Anak-anak kita akan menurut apa yang kita lakukan. Contoh, bukan hanya memberi contoh, tapi menjadi contoh. Maka jadi contoh harus dengan cinta. Kalau kita marah-marahnya dengan cinta. Ajemil budak teh beri gegel ke bapana ulah gitu. Dengan cinta. Marahnya pun gitu. Mendidik anak itu tidak bisa dadakan, ibu ngedidik itu bisa ngadadak. Butuh proses gitu. Argumentasi bukan sentimen, kita dengan apa ilmu bukan dengan nafsu. Maka jadi contoh dan menjadi contoh. Contoh itu akan keluar ketika kita dipraktekkan di rumah. Di rumah. Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-8 ada satu menarik itu pure doa aja. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab ya Allah. Tetapkanlah hati ini setelah mendapat petunjuk dari Allah jangan cenderung ke ke hal-hal yang kemaksiatan. Ini hati. Ibu dalam hati itu kan ada 3 jenisnya, ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adim. Maka azab. Konteksnya tadi kita ke Allah dulu, setelah Allah terapkan dulu, rasakan dulu ke diri, dan ketika diri merasakan, menyampaikan kebenaran itu bukan aturan diri, tapi aturan Allah. Banyak yang salah menyampaikan, haram, nggak boleh, begini. Rasa nama aturan diri, padahal aturan Allah. Kita azan aja mengajak, bukan memerintah, tapi mengajak. Coba kita anak-anak, ibu gitu, beresan, ibu sok gitu gininya, beresan eta, capek, kayak kapal pecah, beres itu ya tete ibu. Coba mau dicontoh, coba kir, ketika di rumah aja dulu, anak-anak pemelatak segala macam. Coba ibu kir gitu, siapkan ibu kantong karung. Yuk kita berlomba siapa yang paling cepat masukin ini ke kantong itu. Siap tuh 2, 3 kasih beres ibu. Tuh hamur wah gitu. Kita yang salah. Apalagi ibu kepala mungkin sekarang agak susah ya pendidikan kita keras gimana. Ada kalau nggak keras juga gimana anak itu. Urusan ke sana ketemu sama murid, "Woi, Pak, gitu ya." "Woi, Bapak gitu deh." Saya di sana, "Woi, gitu." Guru saya gitu. Ya seru kan. Anak-anak saya itu udah yang pertama itu kan udah SMA gitu ya. Dia sudah apalin pamali. Apaan sih pamali? Apaan pamali gitu? Sudah apalin gitu. Bukan dosa ya, fa mangka ma perkara li isi kejadian kadiri kan gitu. Apaan sih pamali gitu? Udah apalin gitu. Adab. Nah, itu sangat-sangat luar biasa. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menyibukkan akhlak. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah, masuklah ke Islam secara menyeluruh. Apa lewat mana? Mau lewat jihad, lewat muamalah, lewat apa gitu. Udah lewat akhlak aja. Kan orang teu maju ekonomi ge teu maju akhlak atuh. Akhlak kita. Hanya itu jalan yang kita bisa. Maka pantas Nabi kepada kita
memerintah dalam satu hadisnya, idza tasyahada ahadukum falyasta'inu billahi arba'in. Di mana-mana engkau sedang sholat, maka nitip apa? Fasta'inu billahi arba'in. Berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Apa yang pertama? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dua makhluk Allah, dua manusia yang diberi gelar Al-Masih. Satu Isa Al-Masih yang menghapus kejelekan menjadi muncul kebaikan. Yang kedua adalah Al-Masihid Dajjal, menghapus kebaikan muncul kejelekan. Dajjal secara physically rambut keriting, apa namanya, sakit mata gitu. Coba sekarang kalau sakit mata sebelah segala macam, handphone itu sebelah. Dan jago cara bisa ngirupkeun maut, handphone lagi jagoan, sok ngirupkeun maut, buka YouTube, mana buka. Kade. Bias, serius bias. Lepas kudu. Jadi kalau lagi sholat nitip di tahajud tasyahud terakhir nitip berlindung ya Allah, berarti kan penting itu. Masuklah serangan gitu, ibu, bu. Di rumah itu hanya orang tua, ayah dan ibu yang mendidik, tapi di luar ribuan yang mendidik temennya, belum cakrawala dunia lewat handphone, lewat apa, bedah tak rumah. Makanya dari rumah dulu, madrasah pendidikan itu ada di rumah. Bisa kabayang pergaulan. Saya aneh, puntennya sedikit agak ini. Anak saya itu kalau menstruasi pertama tolong bilang ke bapak, Pak, teteh men, alhamdulillah. Tidak ada doa khusus, teteh untuk yang istighfar saja, syahadat saja. Sok tanya bapak maka mama, dan bapak pernah men ini bapak. Itulahnya maksudnya, ilmunya. Atau anak 9 tahun atau menstruasi yang 14 tahun atau mimpi basah. Ada anak SMP murid saya gitu. Gak tahu apa. Lalu malam dia mandi, kalau udah mandi, saya cina udah dewasa karena semalam mimpi basah. Coba kadir duduk, coba tanya gimana cerita kronologis mimpi basahnya. Gini, saya ke sekolah. Pas sekolah teh mau pulang teh mendung. Lalu hujan, cibrek teh saya teh kehujanan, saya mimpi basah. Berarti udah dewasa. Lain gitu. Ada salah penyampaian. Kenapa hal perkara yang halal, yang orang tuanya malu deh. Itu pendidikan edukasi di rumah untuk apa? Untuk pergaulan bebas, untuk pergaulan nanti aneh ya, kenapa suami istri ketika mesra, ketika memanggil dengan panggilan sayang itu kenapa jadi malu? Kenapa yang di luar sana, maaf, yang cabai-cabean, cenek-cenekan dan mereka nggak malu? Ibu jangan ditiru, saya itu suka agak ini, aduh ini jalan ke oma ke sana kok gelap kieu gitunya, nu bobogohan teh jiga nu palingan ning PLN, poe. Masuk jiga nu janjian bet parawe. Halo, kondusif, tenang, kondusif. Nah, Pak. Ya, balik lagi ke tadi. Kenapa di rumah? Kalau ada yang punya anak, orang tua dulu itu sakti bu, ulah pas saya hareupeun budak gitu coy. Karena ternyata praktisi anak itu muncul sekarang ketika orang tua, mamahnya galak ke papahnya gitu, nyarekan gitu. Ada anak perempuan, punten dibalik anak laki-laki, ningali, nah si mama bet galak ke bapak, ke ayah, kenapa galak terus makin hari dia tidak menyukai sosok mama, tidak menyukai sosok perempuan, maka jadi kaum pelangi gitu. Jadilah homoseksual. Sebaliknya, ketika ayahnya galak ke ibunya, lalu anak perempuannya melihat kenapa ayah galak kepada ibunya, lalu kenapa ibunya dan dia membenci sosok laki-laki perempuan, maka kaum pelangi dewa lesbi seksual. Edukasi pertama dari keluarga. Setelah keluarga dibuat aman dan nyaman, lalu berangkatlah ke tempat pekerjaan, yaitu prima insani di sini, lalu berhadapan dengan anak-anak, lalu berhadapan dengan rekan kerja. Jadilah satu keluarga. Kalau jasa di luar di sini, maka mendidik tidak bisa mendadak dengan ilmu bukan dengan nafsu, maka pada akhirnya menjadi contoh. Sebelum akibatnya, maka senyum, sapa, salam, sopan, santun, mau shot, mau apa istilah-istilahnya 5S tadi, itu akibat dari ketahanan kita, bukan tujuan. Omatnya kudu senyum, bisa wae. Kan gitu. Kalau akibat otomatis ya memang sebuah keharusan. Kenapa?
ketika Allah misalnya memerintahkan anak saya, maaf ya, Adam Sari Mahbubi tadi waktu diantarkan datang ke sini, mau kemana? Mau ke Prima Insani. Terus nanya, Pak kenapa ya sama Bapak kalau itu kenapa harus ada niat katanya gitu. Terus berdoa, Rabbish rahli sadri, ya Allah lapangkanlah dada saya. Karena kita silaturahmi ini bahan bakunya harus sama. Ibu air putih, saya putih, sama kan gitu. Maka akan menjadi nyawiji lah. Wa yassirli amri walau uqdatam min lisani, ya Allah keluh lisan saya itu lancarkan. Dan terakhirnya yafqahu qouli, berikanlah kepahaman. Sedikit ada ilmu yang jangan sampai kita mematahan kamu dah paham tuh hanas ngobrol. Apa mending banyak ngomong cepat lupa atau sedikit ngomong tapi lama diingat, atau barpoho atau ke anak kita hamur. Nah kita yang salah teh ibu ke anak teh jajan wae bla segala macam terus nih itu yang nihnya itu yang salah teh jajan wae cenah teh mama teh capek gitu yeuh mama teh coba masak coba hamil naon coba urusan mah coba keheus ya ka bapa maneh eta mah bagi kacau eta mah gitu ke anak gitu. Lalu akhirnya apa nih atuh pugu anak saja. Oh berarti kudu lolong seran heula. Ketika anak saya lagi main nggak ada tamu biasa. Nah pas begitu assalamualaikum tamu pak jajan jadi jajan gitu. Apa ini fenomena apa gitu? Ada apa? Tadi kan nyewa mobil kan jadi jajan. Tamu karena ada yang salah dulu ibunya ketika pas tamu ya gitu. Anak jadi senjata. Pilihan anak ya. Jajan kasih atau tidak? Kasih sekali, sok enak. Tapi ada kompensasi di akhir. Kan selalu ada kompensasi. Allah selalu menekankan dalam Al-Quran allazi amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma rada'na asfala safilin illadzina amanu. Selalu gitu. Iman itu pasti ada amal soleh. Bohong tak iman lamun enggak ada amal soleh. Bohong kita minta maaf ke seseorang ketika dituturkan amal soleh. Ketika kita misalnya gini, maaf ya, udah saling maaf memaafkan. Karena seseorang yang berantem itu setelah dilerai itu sakit masih ada. Di sini sakitnya. Kenapa? Ada amal soleh. Minta maaf ya, buru-buru kirim bolu amal solehnya. Tetangga kita marah buru-buru kirim. Suami istri marahan minta maaf buru-buru kasih apa gitu. Berlian. Mama. Tenang hadirin. Amanu wa amilus sholihat. Iman itu ada amal solehnya. Ketika iman itu harus tambahan amal, iman dan ilmu. Ketika kita ini zuribat alaihim sukifa bihablillah, telah ada infak, ada zakat, ada amal soleh, ada memberi. Selalu memberi. Punya tugas dalam Al-Quran itu 3 di surat Al-Quraish, falyabudu rabb hadzal bait, temuilah tempat ibadah. Yang kedua allazi atamahu minju. Yang ketiga wa amanahu minhum, menenangkan orang yang sedang sakit. Yuk ada saudara kita yang sakit di rumah sakit, sok layan. Sing sehat dan lagi sehat gitu. Tenangkeun, ulah kieu, kunaon? Buyang, bahaya lagi. Kamari kieu maot ulah. Atur masuk. Tenangkan gitu. Selalu ada amanu. Nah, ketika Allah maka jadi iman, maka langsung di keluarga diterapkan. Kita merasakan yang datang ke sini SD apa tadi Bu, SD Prima sana juga, TK juga, itu anak-anak kita seperti kita kan. Doakan doa kesinyaan doa itu. Manzilat qulubum, kita kadang suka coba koreksi. Di hati kita banyak ibu yang masalahnya di kolbu. Di hati kita yang salah. Kita marah, kita bertanya. Saya bertanya gitu. Banyak permasalahan terjadi. Ini pertanyaannya atau pikirannya atau hatinya gitu. Istrinya marah, Bapak jangan pulang malam, atau Bapak teh pulang malam teh capek anu-anu. Ya, maaf. Bapak teh kalasan erecan gitu. Bapak tidak salah atuh gitu. Nya, Bapak masa salah. Bapak ulah gitu. Itu pertanyaannya atau hatinya yang salah. Atau pikirannya yang salah. Atau suami sama ke istri misalnya. Mama teh kieu masak segala macam, mama teh tidak mengerti, wah segala macam lah gitu. Iya, cek mama teh rumah saya salah, insyaallah akan ada perbaikan mama teh. Tah, mata ulah gitu. Sebentar, ini pertanyaannya atau pikirannya yang salah. Ternyata hatinya kita yang kotor. Ada kolbun marid, apa hati yang sakit.
batur kabeli mobil, urang nu panas tiris. Batur naik pangkat, urang naik pensi. Jadi kenapa Allah sedang memberikan karunia kepada orang tersebut terus orang sirik? Siapa kita tuh? Temen kita naik pangkat, jabatan, doakeun sinya. Sabab doa nu sami bakal diaminan kepada malaikat balik deui ka urang. Urang kali sing soleh. Hadza min fadli Rabbi, ibu kepala. Saya tiga orang anak ini asa belum pernah saya sing soleh enggak. Saya selalu sing soleh nyentuh hati benar gitu. Akhirnya ku Allah doa nu sami dan diaminan adanya anak. Doakan orang lain. Doa itu ada 3, minta doa sama orang lain, kita juga berdoa dan kita mendoakan orang lain. Jadi masalahnya di situ, lalu datanglah kita ke sekolah, jadilah guru, jadilah kepala, jadilah kita mau jadi kakak adik, mau jadi apa, keluarga, pokoknya apa tadi, hormati secara jabatannya, jadilah seorang pemimpin bukan pimpinan yang hanya dihargai selama dia menjabat. Ketika tidak menjabat maka dia tidak dihargai, tapi leadership kepemimpinan. Jika lanjut, jadilah rumah kedua ini, Yayasan Prima Insani, rumah, ada rumah tangga, ada rumah, badan juga rumah, pangisina hati. Dan hal tersebut ketika kita ke Allah, lalu segitiganya kepada kita, lalu diterapkan di rumah, di pekerjaan pun sama pada akhirnya, dan lalulah muncullah akibatnya yang tadi. Maaf saya kurang paham, ada seiro, ada setsuke, ada apa gitu. Di 5S di Jepang, di Inggris ada namanya shine, ada namanya standardize, ada namanya short, ada nama S juga sama, tapi R rajin, ramah, lalu tapi terungkatnya bisa R apa rungkat nggak ada, R dan lalu kita akhirnya buahnya akibat. Jadi kan akibat bukan tujuan, karena hati kita jujur bahwa selalu mengakui, sedangkan kita semua kan berdoa ya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Tapi hati kita asa merasa menang urang gitu. Padahal semua adalah amanah dari Allah. Istri kita melalui kita, bukan milik kita. Anak-anak kita juga melalui kita, bukan milik kita. Jabatan pun adalah melalui kita, bukan milik kita. Jadi makanya ngaku wajib sekali. Misalnya, nu abdi hari itu nama kewajiban. Ibu jabatan teh apa? Saya kepala sekolah di sini. Sekali aja aku kewajiban jadi kepala sekolah. Iya saha pun bojo kewajiban. Eta HP nu abdi sekali. Aku kewajiban. Ieu kasusah nu abdi. Kewajiban ngurus kasusah. Maka dari dirilah, insya Allah kesananya ke sekolah, ke kantor, kemana, insya Allah bakal memberikan satu cahaya. Meskipun kadang cahaya selalu membakar kita, tapi paling tidak kita bisa menerangi. Apa membakar kita? Kita harus menyanyikan, memain. Guru makan gitu. Terakhir dari saya, guru itu memainkan harus menyanyikan sebuah lagu yang orang lain senang, kita pun senang. Ada menyanyikan lagu bahwa orang lain tidak senang tapi kita senang. Dan paling berat adalah ketika kita memainkan lagu yang orang lain senang tapi kita tidak senang. Itu perang, itu membakar kita. Guru ada 3 jenis, ada guru yang biasa, ada guru yang luar biasa, guru yang istimewa. Guru yang biasa, setiap orang bisa jadi guru, nerangin, evaluasi bisa. Tapi guru yang luar biasa yang bisa memindahkan bismillah. Tadi Pak Ahmad bagian murid tahfiz Quran, pindahkan tidur hadinya, itu luar biasa. Ada guru yang istimewa. Apa guru istimewa? Guru yang bisa memberikan inspirasi buat. Hanya satu memberikan inspirasi, tapi si anak bisa berkembang dengan pesat. Maka akibatnya yang tadi 5S, apa yang disebut qurrata a'yun teh, sedap dipandang mata, itu melebihi rupiah, melebihi nilai-nilai dunia ya. Putra saha eta. Nah itu alhamdulillah sudah 30 juz. Beda jeung anak saya eta, beda apa sama. Sampai enak itu nggak ada nyentuh tuh tadi mah. Pemetaran putra saya tah qurrata a'yun. Gitu. Kurang lebih yang 5 tadi teh akibatnya bukan tujuannya. Omatnya sing sopan bukan gitu. Bukan gitu. Kita yang salah. Masalahnya mah kuku, kenapa dipotong jari? Masalahnya mah jari, kenapa dipotong tangan? Kenapa sesuatu yang biasa itu kok dianggap luar biasa? Itu fenomena yang luar biasa. Seorang rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, mereka dikira itu orang yang sholat, itu mah normalnya seorang muslim. Biasa-biasa aja kewajiban kan muslim. Itu wasilah jalan untuk menuju Allah. Lu gitu belum jadi jaminan Komun Utara. Ketika seorang suami memuliakan istrinya, itu kan keharusan ibu, kewajiban.
Ketika seorang istri bakti ke suami juga sama. Ketika kita ke anak juga kewajiban. Itu mungkin penyampaian dari saya. So nanti ada sebelum nanti doa atau mungkin ada yang mau ditanyakan obrolan ini. Cukup sekian. Mangga. Jazakallahu khairan katsiran kepada Al Ustadz yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Tentunya Ibu Pak Guru juga sangat penasaran ya dengan apa yang sudah disampaikan dan akan banyak pertanyaan pula dari benak Ibu Bapak sekalian. Baik, bagi Ibu Bapak yang memiliki pertanyaan, kami buka 3 penanya untuk termin pertama ini. Oke, pertama dari Ibu Aat, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ngawakilan ibu-ibu rumah tangga. Tadi yang diobrolin Ustadz bahwa kalau suami kerja, yang paling utama kita sapa itu keadaannya, bersyukurnya bahwa suami kita masih selamat. Nah sekarang dibalik nih Ustadz, yang kerjanya nih istrinya. Saha Ustadz anu ngemutan suami kita gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih kepada Ibu Aat yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Boleh langsung dijawab Ustadz atau barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Atau langsung dijawab saja? Oke, baik Ustadz. Langsung jawab atau mau ada lagi 2 lagi? Nanti sekalian. Oh iya, sekalian. Masih ada Ibu Bapak Guru? Oke, ada ini ya. Sebenarnya kami dari panitia menyiapkan beberapa door prize bagi penanya terbaik gitu ya. Nah, boleh nih, biasanya kalau ada door prize teman-teman guru rada haripet gitunya. Boleh untuk 2 orang penanya lagi? Ada? Mungkin masih harus di ini lagi ya Ustadz? Ya, dijawab terlebih dahulu. Terima kasih pertanyaannya. Tadi betul bahwa yang datang ke rumah itu rezeki siapapun, termasuk apalagi suami. Bahkan Nabi suatu saat ketika ini banyak tamu ke rumah gitu, dibuka hijabnya oleh Nabi, lihat tamu-tamu yang keluar dari rumahmu akan membawa kalajengking, membawa ini, bawa apa? Karena memang bala dari rumah itu penyakit itu ke bawah, jadi rezeki. Ketika seorang suami datang, yang pertama itu lihat dulu bahwa kita syukuri suami kita pulang dengan selamat, itu rezeki ya dulu. Nah, sebaliknya kalau istrinya yang kerja, terus siapa yang mengingatkan suami gitu Bu? Gitu kan pertanyaannya? Yang mensyukuri mungkin. Tidak masih ada di rumah gitu. Oh iya. Jadi ketika suami itu begitu suami istrinya kerja pulang rumah, alhamdulillah ayah kene gitu kan. Gitu maksudnya. Enggak gitu. Jadi Ibu yang apa? Yang istrinya pulang ke rumah juga sama Ibu, sama istri suami, konteksnya umum ya. Istri pulang ke rumah sama juga disyukuri, alhamdulillah Ibu, Mama, namanya Wiwi di kantor, masuk siapa beri sehat, channel lagi dulu, alhamdulillah sehat. Ulah akan dikasih beban-beban apa dari rumah, biar lagi supi keluar kan nanti. Gimana cara yang mengingatkan suami gitu kan Bu? Maka ibda bin nafsi dengan contoh kita memuliakan suami. Insya Allah suami pun akan memuliakan kita. Kumaha cara mau dicontohan sama suami nak gitu? Ini satu bukan suami, ibu mau dicontohan ngerti-ngerti. Kan contoh. Gini ya Ibu ya, punten. Ketika Ibu ada karpet di sini, orang ada yang berani nggak memakai sepatu di sini? Nggak ada apa gitu. Wassalamun ayah, tentu ingin sholat dulu. Bersihkan dulu kita, bersihkan dulu rumah kita. Itu orang pasti tidak akan mau masuk. Tapi kalau kita kotor itu orang berani gitu. Biar suami kita melakukan hal yang sama, maka dahului dulu kita menyambut mensyukuri. Saya yakin insya Allah
ketika suaminya istrinya pulang juga sama bakal karena bukan kalkulasi gini, transaksi nama orang serang Allah, biar Allah yang membulak-balikan hati kita dulu berbuat, lalu kita nanti akan mendapatkan akibat. Kita kira langkung panginten ibu. Ada lagi yang bertanya. Oh siap. Baik Ibu Bapak Guru, masih ada 2 lagi kesempatan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak bertanya. Ada? Nah, ada dari Pak Akbar. Cek. Assalamualaikum Ustaz. Berkenaan dengan tema 5S, gimana nih sikap kita? Misalkan kita itu dari 10 meter itu ada teman nih, dari jauh itu udah kelihatan. Kita itu mau menyapa dengan niat yang bersih ya. Tapi pas mendekat si temannya itu ketika kita kasih senyum malah lempeng gitu kan, cuek. Nah, jadi kan kena mental nih kita tuh ya. Nah, halnya asal dicuekin. Nah, pas suatu saat di lain hari kita teh pengen senyum, jadi ragu-ragu takut teh dicuekin dari. Nah, sikap kita itu gimana gitu Ustaz? Sakitnya tuh di sini. Di sini luar biasa. Yang lain boleh jawab. Saya ada pertanyaan gini ya. Ada ibu-ibu di komplek. Ini ibu ini sama ibu ini kenal. Ibu ini sama ibu ini kenal. Kadang ibu-ibu kan suka lebay juga ya. Lebaynya gimana? Datang ke saya gitu. Ustaz, saya kenal sama si ibu itu. Dia teh kenal sama saya. Sakitu pantal irung tenanya. Padahal teu antal irung nama teh. Saking geuleuh. Maka dia kenal, ini kenal. Lalu berpapasanlah. Lalu ibu ini curhatlah ke saya gitu. Sakitu kenal, sombong amat. Dia sombong. Pertanyaannya, ketika 2 orang saling kenal, berpapasan, lalu tidak saling tanya, ada berapa orang yang sombong di situ? 2. Kamu juga kenal, kenapa nggak nanya? Kan gitu. Kontak dengan Pak Akbar tadi pertanyaan, saya udah misalnya, udah senyum gitu, dia ini biarkan. Kita mah punten aja dulu, terserah. Maaf ya, kalau kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini sunnah loh. Yang wajibnya adalah menjawab ketika punten wajib tak. Kobil tuh jam kobol gitu, taruh nampi abdi kah teh wajib gitu. Kira-kira wajib teh gitu. Mulai bersih hati, oh mungkin kabeng beureman, oh mungkin keur nyari waos, oh mungkin keur galau tingkat provinsi, oh mungkin positif aja. Besoknya kita azan aja, kita mengajak aja. Sikap Pak Akbar gimana kalau asal gono, ya diserian kalau kita gitu, tetap aja dengan posisi karena kita tidak mengharap balasan dari itu. Karena kita kenal, incin, ya sudah. Transaksi saya dengan Allah bukan denganmu. Karena sakit Pak, capek Pak kalau kita terus-terusan mengharap timbal balik balasan. Jadikanlah akibat bukan tujuan. Maaf kalau saya tadi tema yang mungkin ibu-ibu sudah tahu itu akibat dari kita dalam maka keluar akan dibalas oleh Allah, tidak akan membiarkan hambanya yang selalu berbuat baik dan berbuat baik. Karena Allah itu benar-benar maha benar. Itu Pak Akbar. Sikap kita tetap aja ketika ketemu karena kita kenal. Saya lewat, ada orang yang kenal tidak kenal pasti dipuntenan. Itu manzilat kulubum teh harus sama ketika innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ada yang meninggal, siapa ini? Malam-malam lagi tidur gitu, innalillahi. Saya nyata, terkenal karunya namanya mawatna gitu kan. Mau kenal mau tidak kenal, innalillahi aja. Atau yang dia mau balas mau enggak, sapa aja. Bu, misalnya, lewas, subhanallah. Gitu kan yang jelek-jelek mau subhanallah. Kalau yang bagus masya Allah, subhanallah. Itu apanya itu? Karunya tadi mios. Ya Allah, khawatir gorok hanya dicie-cie unggul kita tadi takut gengsi sama manusia. Pandangan Allah, biar Allah yang Pak Akbar, yang buat Pak Akbar ini tetap aja senyum gitu. Tidak berubah apapun ditip, aduh, ada yang suami datang ke rumah lalu
ngasih uang, mama ada uang 50 juta buat mah, jazakallahu khairun katsira. Eta teh makhrajnya begitu luar biasa. Suami datang ngasih uang 15.000, jazakallahu katsira. Beda lagi. Kata suaminya, "Nih mah cenah 15.000, jazakallahu we." Kenapa jadi robah wajah? Jazakallahu we. Mau nyebut mau gitu ya. Suami nyebut mau. Tidak merubah apapun, mau di apa namanya? Itu kan materi enggak rubah. Kita pun tidak rubah. Oh, tidak dijawab ya sudah. Assalamualaikum, wajib tanpa jawab. Sabar gitu. Sikap kita teruskan Pak Akbar. Jangan jadi gini ya. Untuk kasus Pak Akbar. Ulah dihiji-hiji lah. Saya rame dihiji-hiji makanya mending 2-0 gitu. Ada seorang usaha Batur ngobrol kami gitu. oh mewakili saha Fulan ya buat Fulan yang minta buat Pak Akbar Fulan masih support ke Pak Akbar balasan Fulan ya semangat Fulan. Jadi kita ti abdi malah gitu. Ada seseorang yang zalim kepada kita siapapun itu ulah dihiji-hiji atau ulah di 2-0 kan we. Ketika orang tersebut zalim kepada kita sebesar apapun zalimannya, kalau dia butuh pertolongan kita, jangan dibalas. Biarlah Allah yang membalas. 2-0 ke bantuan deui ku urang. Itu panginten. Itu yang Fulan siapa? Tetap aja kita 5S tadi tetap ditebarkan jadi virus yang positif. Sapa, salam, santun, sopan. Itu akan keluar sendirinya ketika dalam hati kita, ketika di rumah, ketika kita da Allah atuh ngagaduhan teh. Urang teu ngagaduh-gaduh. Allah nu bolak-balikeun hati jalmi, Allah anu gampileun sama Allah mah. Tuh, tadi yang waktu apa? Yang pengajian tadi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kagungan Gusti Allah wae di langit jeung di bumi. Anu nyumput, anu nemrak. Allah nu terangan eta mah. Fayaghfiru, Allah bakal memaafkan kepada orang-orang yang dikehendaki. Wa yu'adzibu, Allah akan mengazab orang yang dikehendaki. Itu yang ke Pak Akbar gitu ya. Makasih. Mangga satu lagi terakhir. Oh ya kene. Bismillah Pak Ustadz, mau nanya, tadi kan kata Pak Ustadz ada 3 tingkatan untuk hati. Yang pertama qalbun marid, yang kedua qalbun mauti, yang ketiga itu qalbun salim sama qalbun maut. Maut ya berarti artinya qalbun maut itu hati yang mati. Nah, ketika kita ada mungkin gini ya, ada seseorang yang udah kita ingetin, tapi si seseorang itu hatinya itu keras gitu loh, bahwa apa ya? Bahwa perbuatan kayak gitu itu loh gak baik loh gitu. Misalkan cara mengobati hati yang keras kayak gitu gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ustaz sekali ada pertanyaan sekalian dari Bu Sofi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, jika 5S adalah akibat, berarti kan sebabnya adalah kita. Kalau antara guru dengan murid, ketika kita mendapatkan murid tidak sopan, karena kita sebabnya mungkin kualitas kesopanan belum atau belum konsisten gitu. Kadang sopan, kadang ente gitu. Apakah seperti itu gitu? Kalau kita menjadi kadang karena kita suka maaf ya, saya sendiri suka barudak zaman ayeuna mahnya kararieu berenang dak kolot mah kararieu gitu. Apakah pengertiannya seperti itu gitu? Kepada Fulan siapa tadi Bapak? Paceng. Dalam hati kita, maaf tadi dikoreksi sedikit, bukan tahapannya, tapi itu 3 itu memang melekat. Qalbun salim, yang selamat, yang sehat, yang selalu husnuzon ketika anak kita datang ke kita, wah aku dipukul, bukan dipukul, eta mah kapukul, mari tengah aja. Tapi ditabrak, itu udah sampai orang nabrak dan orang nginjem mual yang tubrukeun teu aja eta teh. Selalu positif. Itu ditanya cenah ngungkuk,
baik meureun keur aya masalah gede sebab boga aya masalah gede masuk ieu asa poek padahal horor ngobrolan teh langsung asa poek ieu dunya cenah mungkin aya masalah mungkin keur sakit hati karena itu gitu hirup asa poek ieu padahal zuhur teh ngomongna teh caang beneran mungkin ke gitu itu qalbun salim yang selalu geus ulah sarwana nu kadua qalbun marid nu tadi gering sakit sausuuzon geus masalah gitu ulah bosan untuk ieu mata gibah nu diomongkeun bener ka batur teh gibah nu diomongkeun salah teh fitnah abi tara gibah bosannya talamun sibu eta sarua jika SS gitu bibirna teh sarua eta teh gibah itu marid penyakit hati gitu nah itu cenah jadi gitu hati teh. Yang ketiga qalbun mayit yang mati itu ngomongin agama tidak mau mendengar nasihat nolak kebaikan gitu kata azab Allah yang sangat besar itu artinya bagaimana cara kita mematahnya gitu tong bujeng urang nabi pun tidak mampu ketika Abu Lahab maka ada anak-anak santri nanya ke saya jahat mana Abu Lahab dengan Abu Jahal gitu semua mengatakan Abu Jahal yang paling jahat. Padahal Abu Lahab itu jauh lebih jahat. Kenapa? Abu Lahab itu mengerjakan dosa itu atas kesadarannya. Dia tahu. Gitu. Jadi bapak ibu, kalau suami istri lagi ada kesalahan, ketika atas kesadarannya, atas kehilafannya, maafkan. Abu Jahal itu atas kejahilannya, atas kebodohannya. Ya, sudah itu dosa, hapunten atuh, maafkan. Tapi lamun dia tahu dia Nabi itu kan ponakan, itu kan dia mengerjakan dosa itu. Apalin, memang suami saya nggak suka pakai kerudung koneng, dipakai koneng aja, itu dosa gitu. Maka itu ngapa? Gimana caranya? Kalau saya berinisiatif ini, maka 4 kalilah tahapannya untuk orang lain ya. 1, coba perbaiki. Yang kedua, 2, nuka tilu, cobaan sekali itu, anaknya maka biarkan dan doakan. Itu untuk kontak orang lain ya. Nista, maja, cobaan sekali ini, anggarkan sudah. Ada yang ngaji ke saya mau belajar makhrajatul huruf, adnal halqi, wastul halqi, aqsal halqi. Coba, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, punten itu alham, itu 4 kali cobaan, alham, menyebut, nggak bisa, wah gitunya, cuy gitu. Setelah coba 4 kali, sudah. Karena memang bapak-bapak yang ngajinya sudah terus ke Allah apalin uningan bapak dari nyebat gitu. Untuk orang lain. Tapi ada yang tidak bisa di4 kalikan siapa? Anak kita, istri kita. Itu nggak bisa di4 kalikan. Kayak antar sudah mau jadi anak, tuh bisa ada anak kata mah. Terus aja. Suami cobaan sekali hiji, 2, 3, antar bisa mau jadi suami. Begitu untuk orang tadi kan temannya. Yang kalbun mayitnya itu teman itu doakan semoga Allah berikan hidayah kepada teman kita. Gitu 4 kali hiji 2 3 anggar wae 4 doakan gitu selesai. Kalau keluarga kalau ini nggak bisa 4 kali harus terus itu sampai ke yaumil akhir nanti. Untuk pertanyaan ibu, betul ibu, yang namanya kita jangan pernah menyalahkan murid maka salahkanlah guruna. Ulah nyalahkan istri salahkan suamina, ulah nyalahkan tukang bangunan salahkan insinyurna. Ketika seorang suami berbuat dosa dan salah, maka suami tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah sendiri dia, istri dan anak-anak itu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang suami. Tetapi ketika istri dan anak berbuat dosa, maka suaminya yang akan diminta pertanggungjawaban sejauh mana dia mendidik. Ibu datang ke kelas, anak tidak sopan. Di pendidikan ada namanya homeschooling ya. Mungkin anak tersebut broken home, mungkin di rumah atau apa, ada kontak antara orang tua di sekolah dan di rumah gitu. Ada predator anak sekarang yang lagi ini, anak saya kemarin dapat ada kontak galak apa segala macam, bisa jadi gitu. Kalau anaknya ternyata baik-baik saja, tidak broken home, tidak korban perceraian. Tentang perceraian jangankan diucapkan, difikirkan pun jangan. Itu mereka egois ketika anak bertanya, mama mah egois jeung bapak, papa mah mikirin ayah abi, kan gitu egois kita. Itulah. Tetap aja anak kenapa nggak sopan, mungkin kita ada mekanisme yang salah, apalagi sekarang kita kena HAM. Kalau dulu itu saya zaman ditajir dicepret pak, dicepret kan, letak gitu. Kalau sekarang berarti HAM dan wartawan nggak bisa. Jadi tetap aja gitu.
maka doakanlah anak. Maka tidak ada salahnya sebelum ini berdoa. Maka tadi pertanyaan anak saya, kenapa mau kesini harus sudah niat dulu? Karena niat yang membedakan antara ibadah dan bukan ibadah, kata saya gitu. Barusan kita sholat Jumat ya, kemarin tadi Jumat Kamisnya kemarin. Jumat berapa rakaat? 2 ya. Subuh berapa rakaat? 2. Yang membedakan niat di situ. Cuci tangan barusan protokol sama wudhu yang membedakan. Ya. Mandi biasa sama mandi janabah yang membedakan niat yang membedakan di situ. Jadi kalau ibu ical dompet terus teka panggil terus diumumkan bayarlah hitung sedekah mau jadi ibu dawuh niat. Lamun teka panggil mau sedekah mau ada niat tuh. Kapan apa gila karena sedekah tidak pernah kowe bayarlah hitung sedekah mau jadi niat ibadah. Itu. Jadi niat kita mendidik anak itu niat. Tadi ketika ke Allah di rumah dan ketika di kelas ini anak-anak kita ini titipan trust dari orang tua ke prima insan di sini nang anak kita sentuh hati ku hati ulah ngewa ulah aya keheulaun ke anak ya ke anak itu atas kasih sayang irhamna yarhamuhumur rahman. Allah memberikan kita sakit atas rahman rahimnya Allah memberikan kita sehat atas rahman, kita marah juga atas kasih sayang murni tidak ada efek yang lain. Maka akibatnya akan muncul ketika dari hati kita dulu. Dan anak itu sangat-sangat apalagi TK ya bersih ibu, bersih aura. Satu-satunya ilmu gaib yang bisa ditelaah secara ilmiah adalah aura, bukan aura kasih ya, aura itu begitu datang si anak pasti tahu melihat gini ya, datang ya bukan di sini ada guru di sana ada yang datang gitu diam semua coba gitu ada apa sih ibu teh pausing di imah aku mau ngaco tau enggak niat bismillah datang ke sana simpan dulu. Begitu sebaliknya masalah di rumah masalah di sekolah jangan dibawa ke rumah. Anak-anak kita nanti kena imbasnya karena mereka nggak tahu dan tidak mau tahu urusan kita. Jelas kembali lagi ibu kebayangnya kalau memang jabatan dibawa ke rumahnya ada polisi datang ke rumah ibu masak can udah masak kebetulan ditilang bahaya iya bapak teh kudu aya silabus kenapa silabus bapak teh iya demi mama gitu itu urusan pokoknya mama maaf jangan mencapai masalah di rumah dengan aturan-aturan di sekolah nggak mau tahu peluk aja istrinya peluk aja suaminya sudahlah sini kalau istri ambak tong dianggap karena dia nggak sebenarnya itu udahlah maaf itu jadi kejadian terjadi ke anak ke istri bahkan sekalipun itu adalah gimana karena seorang perempuan itu sangat hebat tadi ibu saya akan nyampaikan kehebatan ibu ya ini apa namanya ibu jempol ya bahasa ibu apa ibu jari ya tidak akan ada kekuatan ketika tangan memegang tanpa ibu jari coba ibu pegang kiri ulah pakai jempol berasa sakuat-kuatnya udah ibu sok sakuat-kuatnya tapi masukkanlah ibu jari hadita tekan lagi kuat ya itulah seorang perempuan seorang ibu hidup ibu dan ibu tidak akan pernah sakit karena kalau sakit berarti benar-benar parah ibu. Alhamdulillah ketika istri saya sakit alhamdulillah bapalah takut sesuatu hari ibu juga nanya segala-galanya untuk ibunya kayak ibu segala-galanya timbul nyusul segala ibu jadi ketahanan ibu luar biasa makanya guru-guru TK itu ibu-ibu karena ibu-ibu itu dan ibu-ibu ada berarti hebat. Nah itu baru ibu kepala berikan apresiasi buat bapak-bapak yang jadi guru itu baru melampaui tugasnya karena bapak-bapak itu kan rasional begitu kan emosional hebat luar biasa itu bagian ada berapa orang ibu bapak-bapak guru acung guru TK terutama kalau SD TK luar biasa kalau TK ya kalau SD udah ini TK ya berapa? Ayah SD istimewa berarti betul luar biasa dan istimewa guru SD pun sama menghadapi anak kecil bakal mencerdaskan kita harus turun ke dunia mereka gitu bapak guru gunanya suara semut gimana tidak sireng
mencerdaskan. Betul. Luar biasa. Ya. Jadi untuk ketahanan kitanya luar biasa. Dan sekali lagi rumusnya mendidik tidak bisa mendadak. Jangan emosi, tapi dengan ilmu tetap aja kita sayangi. Itu hati tadi anggap anak kita. Jadi contoh yang tadi Bu, itu akibat bakal terjadi secara alamiah, tidak bisa dipaksakan, bakal akhirnya sopan santun adalah sebuah kebutuhan. Akhirnya kita lembut itu adalah sebuah akibat dorongan dari sini, bukan tujuan untuk itu gitu. Kita perbuat aja baik azan. Itu paketan Ibu. Masya Allah banyak sekali ya partisipasi dari para penanya pada kajian hari ini. Ustadz di sini ada 3 door prize. Mungkin Ustadz bisa memilih dari 3 penanya terbaik mungkin Ustadz. Kira-kira. Iya, door prize-nya cuma ada 3. Tadi 4 penanya kan? Atau semuanya dibagi saja? Oke, kalau begitu ya Bagikan kepada sebuah penanya. Oke, terima kasih Ustadz dan juga yang sudah memberikan door prize. Bagi para penanya, 4 orang penanya tadi boleh nanti setelah acara diminta kepada panitia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita sudah ada di penghujung acara. Doa ya. Doa dulu Ya. Doa dulu. Sama Ustaz. Kita dengan doanya. Ya, nanti ada doa. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, Al Ustadz Sanim Thohiroh, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk itu, agar mendapat keberkahan pada penutupan acara ini, kepada Ustadz dimohon untuk memberikan doa pada closing acara hari ini. Nunggu azan dulu atau langsung Bu? Sebentar ya, azan dulu ya. Baiklah para bapak ibu hadirin sekalian, apa yang saya sampaikan yang benarnya mutlak itu keterangan Allah dan Rasulnya, yang salahnya mutlak juga kebodohan, kesalahan saya. Maksud hati memeluk gunung, ingin menyampaikan firman-firman Allah, banyak kesalahan, semoga Allah memaafkan. Betul tadi pertanyaan ibu tentang masalah kejadian itu ada imbasnya ke kita. Ketika anak kita menajamkan matanya ke orang tua, yang pertama harus kita lakukan adalah istighfar. Siapa tahu kita dulu pernah menajamkan mata kita ke orang tua kita. Ketika anak kita ngebentak kita, mungkin kita dulu kebentak ke orang tua. Ketika ada seorang anak sakit, maka buru-buru introspeksi, oh mungkin kurang perhatian anak kita terlalu sibuk, saya yang salah, introspeksi diri terus. Ketika seorang ibu dulu berapa ratus urat saraf yang ada di perutnya untuk melahirkan kita, lalu lahirlah kita, lalu ibu kita membelai kita dan bicara kepada bidan, bidan selamatkan anak saya, nggak apa-apa, saya mati juga bidan, pokoknya anak saya selamat. Lalu tumbuh besar dewasa, berapa gram kotoran yang dimakan sama kita karena tersela untuk membersihkan kotoran. Ketika kecil anak kita datang ke kita, memberikan telunjuknya, curugnya, Mama ya, dika surat, dika tojos dilamot, punten, dika cerok, diletak. Eta curug ke sebadak wali nunjuk, kalau jadi ginung, itu kita itu. Ketika mata kita dulu belekan, itu Mama diusap. Setelah besar kita berani mata kita melotot, menajamkan, pukul walidain, dorakan. Introspeksi. Kalaupun kita belum bisa mendoakan orang tua, doakan dengan sikap kita juga doa birrul walidain, karena kata Allah melalui Nabi
surganya Allah itu akan kita tebus dengan apa? Irhamna yarhamuhum rabb. Bukan dengan amal-amal pahala sholat ibadah kita yang 5.000 tahun beribadah itu hanya bisa menembus nikmatnya mata kita sebelah. Maka surga Allah bakal ditebus dengan apa? Ditebus dengan kita sama kita, saling nikahnya, saling nikah cinta. Siapa dulu yang pertama? Birrul walidain, orang tua kalian, orang tua kita. Yang kedua siapa? Anak-anak kita. Siapa lagi? Adik kakak kita, suami istri. Siapa lagi? Tetangga kita. Siapa lagi? Lembaga di mana engkau diam, di Prima Insani, di Garut. Pikanya eta rahmat Allah di dinya. Siapa lagi? Lingkungan dan hewan juga pikanya. Ada seorang wanita khilaf yang berikan makan kepada seekor, minum seekor, dimuliakan oleh Allah. Maka saling introspeksi itu. Betul, kita banyak dosa. Dosa yang terasa, dosa yang tidak terasa, dosa yang kita tidak merasa. Hari ini kita berdoa, kita mengulang keberkahan Allah untuk kita semua. Yang pertama, semoga Allah memaafkan segala dosa-dosa kita. Dosa yang terasa, dosa yang tidak terasa, bahkan dosa yang kita tidak merasa itu dosa. Banyak dosa kita ke orang tua kita, ke guru-guru kita. Akibatnya kita tidak merasa bahwa anak kita itu memperlihatkan kelakuan kita. Banyak hal-hal yang kita tidak menganggap itu dosa. Doa kadang terasa telat datang ijabah, kadang lambat, tapi yakin doa bakal datang di saat yang tepat. Allah akan berikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu sekedar pembukaan dari saya untuk berdoa kepada Allah. Tumpulkan hati orang, temeratkan pandangan orang doa ke Allah. Jangan termasuk orang-orang yang sombong yang tidak mau berdoa. Jikalau saya menyebutkan walidaina dan orang tua saya, sejenak kita berhenti, bayangkan orang tua kita dan kita sebutkan mama, nama bapak. Kalaulah yang sudah punya anak, ketika wadurriyatina, turunan kita, bayangkan sebutkan nama anak kita. Kalaupun kita belum menikah, belum punya anak, maka sebutkan nama diri, jadikan kita jadi anak yang soleh. Tidak ada lagi derajat yang mulia kalau mah tidak tapi milikku orang ku inung bapana atau kepala putra orang. Nah doa ke rumah saya selesai. Mangga. Astagfirullahalazim. 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 Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Sebutkan nama orang tua kita, silakan. Almarhum bapak, almarhum ibu Kiki, muliakan ya Allah. Warhamhuma ya Allah, warhamhuma ya Allah, warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Silakan kalau ada yang punya anak sebutkan nama para putra orang atau nama diri, nama wa dzurriyyatina dan fahsas. Qurrata a'yun ya Allah, qurrata a'yun waj'al muttaqina ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Allahumma nawwir qulubana binuril Islam. Allahumma nawwir qulubana binuril Quran. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardh. Binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ij'al dina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal iman al mu'minin wal islam al muslimin wal niyatan niyatal mukhlisin wal amalan amalan sholihan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Anta maulana fansurna 'alal musyrikin. Anta maulana fansurna 'alal murtadin. Anta maulana fansurna 'alal munafiqin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. La haula wala quwwata illa billah. Fariz biha kulla karbah. La haula wala quwwata illa billah wa hilu biha kulla 'uqdah. La haula wala quwwata illa billah ajru biha kulla dzulmah. La haula wala quwwata illa billah asta'inu biha kulla syida wa musibah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum billahi haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Sanim Thohiro yang sudah berkenan memberikan ilmunya untuk kita semua. Sebelum itu ada bingkisan untuk Ustadz yang akan diberikan langsung oleh Ibu Puji Fauzia. Kepada Ibu Puji, disilakan.